Puji Tuhan, kita sangat bersyukur saat sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kita bisa berkumpul saat sore hari ini, itu semua seizin Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kami dong semua kita bangkit berdiri. Kita serahkan hati kita bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita fokuskan diri kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kita akan lagu pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
mengucap syukur Tuhan. Kami agukan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan, lebih kasih segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Sembah kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam Benar Yesus, sembah kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan Yesus. Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi kami cinta ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satu jadi kekuatan kami. Hanya Engkau Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terhitung dan tak terhitung lebar dan tingginya Tuhan. Kau mengasihi kami. Kau terlebih mengasihi kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Ajari kami setiap waktu Tuhan. Bapa, Engkau yang menuntun kami, menuntun kehidupan kami Tuhan, agar sejalan dan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tetap berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan, layakkan kami saat datang saat sore hari ini Tuhan. Dan kami siap saat sore hari ini mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati hamba-Mu saat menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati kehidupannya. Bapa, Engkau urapi secara khusus Tuhan hamba-Mu, penyampaian firman saat hari ini Tuhan, yang meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan, menegur kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, berkesempatan hari ini Kau masih mengumpulkan kami, memberikan kami kesempatan merenungkan firman-Mu bersama-sama, menyatukan hati kami dalam kami mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ibadah kami sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, berkati kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu, berkati kami yang menyampaikan firman dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, penekanannya ayat 48. Demikian firman Tuhan saya bacakan dari Markus 6 ayat yang ke-45 dan selanjutnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul Yesus hadir di tengah badai. Yang kita baca tadi dimulai dengan kata-kata sesudah itu. Sesudah itu kapan? Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya Yesus bersama murid-muridnya dia mengajak pergi. Dalam ayat 31 dikatakan gini, lalu ia berkata pada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Dari pagi sampai agak siang sudah kelelahan, pengen istirahat. Muridnya diajak pergi ke tempat yang agak sepi, memakai perahu. Tapi ternyata, saudara, ada orang yang lihat dan mengikutinya, saudara. Yesus dan murid-murid belum beristirahat, mau beristirahat. Tapi orang-orang itu datang siap mendengarkan Yesus mengajar. Lalu siang itu Yesus mengajar. Dalam keadaan lelah sebenarnya mau beristirahat. Murid-murid pun demikian, saudara, belum makan. Mereka ikut mendengarkan ajaran Yesus. Dan menjelang sore Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan makan bagi mereka yang hadir. Kira-kira tidak kurang dari 5.000 orang laki-laki. Singkat cerita kita sudah tahu semua. Oleh mujizat seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini didoakan, diberkati oleh Yesus. Dapat memenuhi kebutuhan makan
5.000 orang lebih, dan sisanya 12 bakul. Setelah itu, saudara, Yesus menyuruh mereka pulang. Sudah, besok lagi pulang. Lalu dia menyuruh muridnya, setelah orang-orang pulang, dia menyuruh muridnya, kamu pulang dulu. Saya mau beristirahat, mau berdoa dulu, nanti saya susul. Murid-muridnya pergi, naik perahu, meninggalkan Yesus. Dan sebagaimana kita baca, saudara, di tengah danau, mereka menghadapi angin sakal yang luar biasa. Sampai jam 3 pagi, perahunya nggak bisa maju-maju, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung. Dan singkat kita lihat, Yesus datang menolong mereka. Oleh karenanya tadi saya katakan, saya beri judul Yesus hadir di tengah badai. Nah saudara, ini adalah latar belakang daripada kisah yang sudah sering saya yang akan kita renungkan, saudara. Murid-murid hari itu kepayahan. Dari pagi lelah, Yesus lelah, lalu mengajak menyendiri, misahkan dari orang-orang untuk beristirahat. Tapi saudara, orang-orang mengikuti dan mau tidak mau, Yesus melayani lagi. Yesus lelah. Tapi murid-muridnya juga lelah, saudara. Tapi mereka setia iring Yesus. Setia menuruti kehendak Tuhan. Yang pertama kita lihat, saudara, adalah saat itu murid-murid naik perahu, mau pulang istirahat dalam keadaan sangat lelah. Nah, lalu hal yang perlu kita renungkan, saudara. Di tengah perjalanan, angin sakal turun. Sering kita, saudara, kalau ada problem datang, ada masalah yang menimpa hidup kita, anak Tuhan yang genah akan bertanya pada diri kita sendiri. Ada salah apa ya? Ada dosa apa ya? Mengapa pencobaan datang ini? Betul, saudara? Kalau bisa mau minta ampun kalau ada salah. Tapi murid ini justru tidak berbuat salah. Justru pengorbanan yang luar biasa. Kok masalahnya datang? Lelah, lapar. Bayangkan, saudara, 12 murid melayani 5.000 orang. Nah, kalau jago nganten itu berapa, saudara? Paling-paling 1.000, sekitar itu. Yang melayani banyak, ini 12 orang yang melayani. Terus, saudara, sampai sore. Kepayahan murid-murid. Tadi Yesus mengajar juga payah, sekarang murid gantiannya yang payah. Terus waktu pulang mau istirahat, kok iya ya? Ya saudara, pencobaan datang. Jadi saudara, masalah datang dalam hidup kita, itu belum tentu karena kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Masalah datang pada Ayub, Tuhan perkenankan iblis melakukannya. Bukan karena Ayub tidak sungguh-sungguh, justru karena Ayub sungguh-sungguh problema datang. Justru murid-murid ini mati-matian melayani Tuhan dan melayani sesama. 12 orang melayani 5.000 orang. Tapi justru persoalan datang. Mungkin sudah bertanya, kok gitu ya? Kan ya kasihan dong, baik-baik, sudah aktif sungguh. Saudara, kita lihat, dalam kita sedang menghadapi angin sakal, menghadapi badai hidup,
Yesus hadir. Amin, saudara. Dan itu cukup dari segala, daripada tidak ada masalah. Ya, Paulus katakan lebih indah kalau aniaya itu datang. Karena apa? Karena Yesus hadir. Dan kalau Yesus hadir seperti seorang, saudara, daripada ditraktir di rumah makannya besar, lebih senang tidak usah ditraktir tapi bisa ketemu kekasihnya, anak-anak muda biasanya. Lebih nilainya ada kasih, ada nilai yang tidak bisa diceritakan. Kehadiran Yesus dalam hidup kita sekalian. Murid-murid sudah tidak berdaya, tapi Yesus menolong. Oleh karenanya Yesus mengajar kita untuk tidak lihat pada masalah, tapi lihat pada Dia yang mengatur hidup kita. Yusuf katakan, engkau memang mereka-reka sehingga aku mengalami celaka ini, saudara-saudaraku, supaya aku celaka. Tapi Dia juga mereka-reka untuk hari depanku yang baik. Jadi yang kedua, kita jangan lihat pada masalah, tapi pandang dengan Yesus. Makin intim, makin akrab. Murid-murid juga secara sama Yesus lelahnya, tapi mereka sudah pagi lelah mau istirahat, enggak bisa, siang bantu, tidak bisa lagi karena harus memberi makan 5.000 jiwa. Waktu dalam perjalanan pulang tambah lagi dihantam angin sakal, berjam-jam mereka menghadapi masalah. Tapi jangan sedih karena masalah. Jangan lihat masalah, tapi seperti Yusuf, lihat Dia yang menyelesaikan masalah. Maka hati kita akan menjadi lega dan sukacita. Dan waktu Yesus datang secara, katakan Yesus turun, dan kemudian Yesus menemui mereka. Kalau kita baca ayatnya, Ia datang, ayat 48 saya ulang. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air menemui murid-muridnya. Yesus sedang apa? Sedang berdoa. Kira-kira menurut saya kurang 2 jaman lagi Dia seharusnya baru selesai. Tapi lihat kebutuhan muridnya. Sudah cukup lama Dia turun, tengah doa Dia berhenti, Dia turun untuk menemui muridnya. Dan saat Yesus hadir, kita lihat mujizat terjadi. Tanpa diperintahkan, angin sakal itu berhenti sendiri. Oleh karenanya saudara, malam hari ini kita akan lihat yang pertama, yaitu persoalan datang belum tentu karena kita berbuat dosa, tapi ada baiknya kalau kita koreksi diri kalau ada minta ampun. Kalau salah langkah, kembalilah pada jalan yang benar. Tapi belum tentu. Saudara. Kedua, kita lihat saudara, walaupun persoalan datang, kalau kita nempel dan mengasihi Yesus, setia pada Tuhan, maka Dia akan lakukan mujizat. Dia akan hadir, sementara Dia belum hadir, sementara Dia belum menolong, hadiratnya akan menyertai kita. Paulus dalam Ibrani 13 mengatakan, aku berkata padamu, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Sehingga engkau dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Amin, saudara. Tampaknya bagi Paulus lebih indah mengalami masalah asal Yesus hadir daripada tidak ada masalah, tidak ada kehadiran Yesus. Sehingga dalam 2 Korintus 12 dia katakan, aku lebih senang teraniaya, menderita
Karena saat itu terjadi, Tuhan datang. Malam hari ini saya tidak tahu, adakah kita yang sedang menghadapi badai, mungkin bukan badai, tapi persoalan yang lebih kecil. Saudara bertanya pada Tuhan, Tuhan apa salahku? Tidak salah dan memang seharusnya gitu. Tapi kalau ternyata Tuhan tuntun kita untuk kita mendekat pada Tuhan, belum tentu kesalahan itu. Tapi Tuhan mungkin ingin menyatakan ajarannya untuk kita lebih dekat padanya. Dan saat Dia hadir, mujizatnya akan terjadi. Amin. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa, kita nyanyikan beberapa nyanyian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
kemenangan. Sekali lagi dengan yakin kita katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulut kami sudah berkata Yesus memberi kemenangan. Amin. Sering hati kami, tindakan kami belum ke sana. Tapi malam hari ini kami rindu. Keyakinan itu menjadi iman yang kami pegang terus, bahwa Engkau akan memberikan kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Masalah-masalah rohani, masalah-masalah hidup, apapun juga, bahkan masalah-masalah pribadi yang ada dalam diri kami, Engkau mampu menghancurkan Tuhan, untuk membentuk kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Mari Tuhan, berkaryalah, berkaryalah. Labarata kalawas sangkaraya namata kalawas. Labarata kalawas sangkaraya namata kalawas kaya rawan kalawas. Amata kalawas sangkaraya. Kialawas sangkaraya namata kalawas. Yesus, Yesus, ampuni kalau sering kami masih mengandalkan pikiran-pikiran manusia yang mencari enaknya terus, mencari berkah terus, tapi bukan pengabdian, penyaliban diri. Ampuni kami Tuhan. Engkau membentuk murid-murid Tuhan dengan mengasihi Engkau, penyaliban diri, dan Engkau menunjukkan mujizat-Mu. Itu juga akan kami alami, kami percaya Tuhan. Engkau melihat satu persatu kami. Engkau tahu beban-beban persoalan yang dihadapi anak-anak-Mu. Engkau akan hadir dengan mujizat-Mu Yesus. Kala ramata kalawas, koya ramata kalawas. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, kami rindu Engkau bentuk. Kami rindu Engkau bentuk, walaupun itu baik daripada Engkau biarkan. Dan Engkau tidak akan membiarkan juga, kami percaya Tuhan. Labarayata kalawas, kalaramata kalawas, kayaramata kalawas. Ya labata kalawas. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat satu pujian yang tadi sudah dinyanyikan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ya Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau mengasihi kami walaupun kami sering kurang memuaskan, walaupun kami sering salah langkah. Kasih-Mu tidak berubah, dan khususnya bagi orang yang mengasihi Engkau, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa juga. Oleh karenanya Tuhan, rindu hati kami boleh belajar mengasihi Engkau makin hari makin dalam, dengan belajar menyalibkan kedagingan kami, dengan belajar menolak godaan-godaan iblis maupun godaan dosa, dan lebih senang seperti Engkau ajarkan, menyangkal diri pikul salib-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kesungguhan Tuhan, terutama dalam masa-masa yang akhir ini. Terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih
Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Masih banyak Tuhan bangsa Indonesia yang belum diselamatkan. Dan Engkau juga mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Darah-Mu tercurah untuk kami dan untuk mereka juga Tuhan. Dan Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Ajar kami Tuhan, melalui kesaksian maupun kesaksian hidup kami, boleh menjadi berkat bagi mereka. Sehingga banyak jiwa Tuhan yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, yang hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami. Tapi kami rindukan kemerdekaan yang sesungguhnya dari Engkau itu boleh terjadi Tuhan, di samping kemerdekaan secara kalaramata kalawas. Oleh karenanya sehati kami berdoa Tuhan, nyatakan kasih kemurahan-Mu dan karya-Mu Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang ada dimanapun juga Tuhan. Biar makin banyak jiwa-jiwa di Indonesia boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya dari COVID-19, tapi juga terutama dari dosa-dosa. Dan itu semua Tuhan membutuhkan kami anak-anak-Mu menyangkal diri, pikul salib, dan memiliki kasih akan dikau dan sesama. Seperti murid-murid yang dalam keadaan lelah kepayahan melayani Tuhan dan melayani lebih dari 5.000 jiwa, maka mujizat-Mu akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Sidang ini adalah milik-Mu Tuhan, tapi kami diwajibkan untuk saling menolong, saling memegang, saling mengingatkan. Engkau pakai kami juga sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Khususnya sidang-Mu di tempat ini, di mana kami sudah cukup lama tidak bisa adakan kebaktian tatap muka, dan kami percaya banyak yang menjadi lemah. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, tapi juga kalau boleh Engkau tolong berikan hikmat bagi kami, langkah apa yang patut dikerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau lihat satu persatu kami, masalah yang ada dalam hidup kami, tapi mungkin kami belum utarakan padamu Tuhan, karena kami lebih ingin bersekutu dengan Engkau. Tapi Engkau tidak tergantung dari kami. Murid-murid alami mujizat justru tidak di Ka'bah, di Bait Allah, tapi justru di tengah-tengah badai mereka alami berkat-Mu. Kami pun di tengah-tengah segala masalah, kalau hati kami tertuju padamu, mujizat-Mu akan terjadi. Amin. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami di tempat ini, di perjalanan pulang, di rumah, dimanapun kami berada. Berkati dan jadikan berkat. Nama Dikau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus.